Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribunnews.com, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Bincang Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang situasi Ramadan di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, di mana pada Ramadan kali ini situasinya sangat berbeda karena pandemi corona memaksa kegiatan yang biasanya ramai di dua masjid suci Nabawi dan Masjidil Haram, ditiadakan beberapa kegiatan, diantaranya yaitu kegiatan tarawih namun berlangsung hanya terbatas, dan umroh juga tidak ada, dan juga tidak ada kegiatan tawaf di dua masjid suci tersebut. Baiklah pemirsa, telah hadir bersama kita dua narasumber yang kompeten di bidang haji dan umroh. Yang pertama yaitu adalah Bapak Nurdin Hidayat. Assalamualaikum, apa kabar Mas Nurdin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hussein. Senang bisa ketemuan lagi. Kita terakhir bertemu di Mekah Al-Mukarramah ya, Mas Nurdin ya? Iya, betul. Ahlan wa sahlan. Iya, pemirsa, Mas Nurdin ini adalah nama lengkap beliau Nurdin Hidayat, CEO TFA Manasik Internasional, yaitu sebuah perusahaan mitra partner handling travel umroh dan haji di Saudi Arabia, bergerak di bidang arrangement for visa, hotel, transport, catering, and ticketing. Beliau ini bolak-balik lah Indonesia, Mekah, kayaknya udah mukimin ini. Numpang hidup, Mas Hussein. Narasumber kita yang kedua yaitu Mas Muhammad Martin Abdurrahman. Assalamualaikum, Mas Muhammad Martin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Mas Hussein? Sehat? Alhamdulillah, baik, bihir. Muhammad Martin ini beliau adalah Cluster Sales Manager Pullman Zamzam Mekah dan Madinah. Mukim di Mekah Al-Mukarramah, melayani para tamu Allah dan jamaah haji dan umroh. Jadi kalau pemirsa Tribunnews.com pernah pergi ke Mekah dan Madinah, nah, Mas Martin ini hidupnya itu di pelataran Masjidil Haram. Begitu ya? Alhamdulillah. Jadi beliau ini biasanya jarang sekali pulang ke Indonesia. Beliau, apalagi kalau bulan Ramadan seperti sekarang, beliau pasti ada di pelataran Mekah, pelataran Masjidil Haram. Baiklah pemirsa, kita langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu kepada Mas Martin. Ramadan di Mekah kan biasanya sibuk banget. Apalagi seperti sekarang ini biasanya itu di Masjidil Haram itu situasinya itu seperti di musim haji, karena umat Islam dari seluruh dunia mereka menginginkan umroh di saat bulan Ramadan. Apa sih sebenarnya yang membuat umat Islam itu berlomba-lomba untuk umroh di bulan Ramadan? Silahkan Mas Martin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Jadi umroh di bulan Ramadan itu menjadi daya tarik, menjadi impian dan menjadi harapan dari banyak orang, karena Rasulullah bersabda, barang siapa jika datang bulan Ramadan lakukanlah umroh, karena umroh di bulan Ramadan senilai haji bersamaku. Rasulullah, hadis riwayat Bukhari. Karena hadis ini orang-orang yang ingin beribadah, ingin merasakan mendapat fadilah, mendapat nilai haji bersama Rasulullah, ini yang menjadi keinginan dan harapan orang. Jadi Masya Allah, setiap bulan Ramadan Mekah, Madinah itu selalu penuh gitu. Jadi ya mungkin karena saat ini karena pandemi, jadi
baru kali ini mungkin Mekah Madinah ditutup seperti ini gitu. Iya. Jadi yang menjadi daya tariknya itu karena ada sebuah hadis bahwasanya umroh di bulan Ramadan itu sama dengan nilainya haji bersama Rasulullah, Masya Allah. Nah, ya seperti itu. Baik, yang kedua, Mas Nurdin, sebagai pelaku travel umroh, tentu travel umroh pada saat ini itu sangat terpukul dengan adanya pandemi COVID-19. Mas Nurdin mungkin bisa dijelaskan seberapa besar dampak kerugian yang diterima oleh travel umroh pada ketika seluruh operasional umroh terutama di bulan Ramadan ini ditutup total, dan biasanya sebesar apa sih kunjungannya ketika di bulan Ramadan ini? Silakan Pak Mas Nurdin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang luar biasa nih Mas Husen. Ini jawabannya sebulan Ramadan juga nggak selesai. tapi intinya begini. Ini sejarah lah ya. Ya pandemi beberapa kali terjadi di dunia ini. Bahkan ada yang bilang per 100 tahun ya. Dan beberapa kali juga haji ternyata juga sempat ditiadakan karena pandemi. Terus kemudian berbicara masalah kondisi yang terjadi sekarang dan dampaknya, kalau boleh saya bilang sih dampaknya kita ya stop total ya. Bukan rugi lagi Mas Husen. Kalau bicara ekonomi ya. Kalau bicara ekonomi bukan rugi lagi, udah berhenti total. Jadi semenjak keputusan kementerian lockdown total sudah. Semenjak Kementerian Haji dan Umroh Saudi tanggal 27 Februari menetapkan stop gitu kan, stop visa, artinya kan tidak ada orang yang boleh masuk lagi ke Saudi. Semenjak itu pula ya sudah stop. Dan orang-orang yang masih ada di Saudi saat itu kan langsung disegerakan untuk pulang gitu kan, dan tidak ada yang masuk lagi. Nah jadi kebayang kan bagaimana tiba-tiba roda perekonomian umroh haji ini, umroh yang lagi berjalan umroh tiba-tiba harus stop gitu kan. Dampak kerugian, kalau bicara kerugian itu dari hilir ke hulu itu. Tentunya katakanlah kita bicara satu negara lah, Indonesia gitu kan. Travel yang di Indonesia bisa kita lihat sekarang bagaimana mereka tiba-tiba harus shifting dari yang tadinya ngurusin jemaah tiba-tiba ngurusin kurma. Ya kan? Tiba-tiba ngurusin jualan kue gitu kan. Tapi ya itu bagaimana mereka how to survive gitu kan. Jadi ketika ini menunjukkan bahwasanya kalau dari kacamata bisnis ini benar-benar stop gitu, benar-benar lockdown. Tapi tentunya keputusan Kementerian Haji, keputusan Raja Salman, saya kira itu yang terbaik gitu kan. Yang terbaik buat umat Islam, yang terbaik buat semuanya. Karena kalau itu tidak dilakukan, kita bisa bayangkan seberapa besar yang dampak corona yang akan terjadi di Saudi gitu kan. Jadi kebetulan saya mengalami nasib lockdown di Saudi dari tanggal 15 sampai tanggal 10 April gitu kan kemarin. Itu benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi ya itu yang terbaik. Itu yang terbaik buat semuanya. Jadi bicaranya udah bukan kerugian lagi, tapi bagaimana berbicara maslahat. Ini juga disepakati sama ulama-ulama yang ada di Saudi. Jadi pandangannya bukan pandangan kerugian materi, tapi pandangan maslahat buat umat gitu kan, buat umat Muslim. Ya kalau berbicara nominal, bisa antum bayangkan lah berapa kerugian Saudi saat menyetop umroh dalam jangka beberapa bulan ini. Apalagi kalau sampai haji gitu kan. Itu nilainya ya triliunan lah, jutaan dolar gitu kan. Satu sektor saja misalnya Mas Martin yang di hotel lah gitu kan.
Sekarang revenue-nya kan pasti berantakan lah, bisa dijamin gitu kan. Nah, zero occupancy gitu hotel kan. Zero occupancy, ya. Zero income. Kita juga semua yang kebetulan TFA kan di hulu kita melayani bermitra dengan travel agent yang di Indonesia dan di negara-negara lainnya. Ya kita juga zero income udah gitu kan. Tapi sudahlah, ini yang terbaik buat maslahat umat, dan udah mungkin emang waktunya kita tafakur, berzikir. Suruh istirahat dulu mungkin. Ya kan? Istirahat dulu gitu kan, betul, dan menikmati Ramadan semuanya bersama keluarga dan kerabat terdekat. Iya. Begitu kira-kira Mas Hussein. Dan kalau bicara seberapa besar sih jemaah pada saat Ramadan ini, Indonesia itu kan average per tahun kan sekitar 1 juta muktamir lah. 1 juta orang umroh yang datang ke Saudi kurang lebih. Di saat Ramadan mungkin ada lah sekitar 20-30%-nya ya Tin ya. 20-30% itu di saat Ramadan. Persennya kunjungan di bulan Ramadan gitu ya, Mas? Di saat Ramadan, iya. Karena Ramadan itu peak seasonnya umroh. Gitu kan. Peak seasonnya umroh itu ya pas Ramadan. Jadi bayang, ini belum nyampe peak season, tiba-tiba harus dipotong untuk kemaslahatan umat. Oke. فلا تقلقوا أيها المسلمون ما دمنا في عصر سلمان الخير وسمو ولي عهد الأمين حفظه الله جميعا. كما أنني أبشر وأطمئن أنها إن شاء الله أيام تنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتعود الأمور كما كانت. فدولتنا أحرص منا على صحتنا وعلى إيجاد البيئة الآمنة السليمة الصحية، ونتفائل. ومع هذا لا نستعجل في عدم القيود أو التحرر من التقيد بلزوم الإجراءات الاحترازية، لكن يجب أن نحتاط. ونحن ولله الحمد والمنة مبشرون مقبلون على مرحلة زاهية، فليؤمن المسلمون ويبشروا وهم إلى خير، ويكثروا من الدعاء لولاة أمرنا حفظهم الله الذين يشرفون لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة معتاديهنا. ولا أبالغ إذا قلت إن صحتنا عندهم أولى اهتماماتهم حفظهم الله. Kembali ke Mas Martin, hari ini alhamdulillah ada kabar baik. Saya melihat bahwasanya Syekh Sudais, Kepala Administrasi Haramain, kan ada sebuah kabar baik bahwasanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dibuka. Nah ini seperti apa Mas Martin kebijakan terbaru setelah sholat tarawih di bulan Ramadan dari tanggal 1 Ramadan kemarin itu dilaksanakan terbatas, terus kemudian sekarang ada pengumuman bahwasanya dibuka. Nah ini kira-kira apa persisnya dari kebijakan terbaru ini, Mas Martin? Baik ya, alhamdulillah hari ini 29 April Syekh Sudais memberikan kabar baik mungkin ya. Mungkin selama masa pandemi corona ini sejak akhir Februari lalu Masjidil Haram sudah tertutup dan menunda aktivitas umroh, kemudian disusul sholat yang dibatasi jamaahnya. Dan alhamdulillah akhir April ini pimpinan umum urusan Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais, menyampaikan optimisme bahwa Masjidil Haram akan segera kembali normal seperti sedia kala. Amin. Kabar gembira ini sudah sampaikan setelah beliau sudah meresmikan pemasangan kamera-kamera di sekitar Masjidil Haram. Ya, nanti dengan alat bantu tersebut akan kedetek gitu, memantau suhu badan melebihi derajat yang diizinkan untuk masuki Masjidil Haram. Ya kita berdoa mudah-mudahan bisa kembali normal gitu ya. Ya, jadi dengan menggunakan teknologi yang ada untuk berkontribusi, jadi memperlakukan langkah-langkah pencegahan dalam menghadapi pandemi global ini.
bahwa ya semua ini tindakan ini dilangkah untuk menjaga keselamatan jamaah juga. Jadi untuk menjaga menjadi keselamatan jamaah baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Seperti itu. Ya. Mas Nurdin, ini kan mulai ada tanda-tanda membaik, insya Allah. Semoga makin membaik. Mas Nurdin, kalau situasi nanti sudah stabil gitu kan ya, kira-kira prediksinya Mas Nurdin ini perubahan pada bisnis umroh travel umroh dan haji itu setelah pandemi kira-kira seperti apa, Mas? Kira-kira perubahan. Aduh, semua orang jadi digital syndrome ya sekarang ya. Yang penting umrohnya jangan sampai pakai Zoom aja nanti. Iya kan? Gitu ya. Nah, iya. Jadi di saat kondisi seperti sekarang kan yang paling eksis kan e-commerce ya. Ya. E-commerce semuanya beralih ke online, semuanya jadi online gitu kan. Dan bicara online ini sebenarnya government Saudi itu sudah jadi online government gitu. Kita di Saudi ini segala sesuatu udah dari handphone sebenarnya gitu kan. Mau perpanjangan KTP, mau perpanjangan SIM, mau bayar apa segala macam semuanya udah bisa dari aplikasi gitu kan. Nah, ketika tahun lalu ya rame-rame mulai tahun ini ya ketika pembelakuan visa ini mulai mau diberlakukan untuk online sistem umroh di Indonesia untuk penjualannya apa segala macam. Waktu itu kan diundang Tokopedia ya. Tokopedia apa Bukalapak atau siapa Tin? Ya di itu. Ya kan diundang ke Riyadh, marketplace. Marketplace apa segala macam. Nah, itu jelas pergeseran itu sebenarnya sudah mulai nampak ada, ya. Gitu kan. Sudah mulai nampak, udah mulai jelas gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita menyikapinya mau melawan atau kita yang adapted gitu kan, atau kitanya yang berubah behavior kita gitu kan, karena consumer behavior kan terus akan berubah. Terus akan berubah sesuai perkembangan zaman. Nah, berarti kan model bisnisnya juga pasti akan berubah. Ka'bah tentu tidak akan berubah, Masjidil Haram tidak akan berubah, Nabawi tidak akan berubah. Nah, di sini akan ada tentunya metode penjualan, terus kemudian karakteristik bagaimana processing umroh haji ini semuanya akan menjadi online pasti ya. Cepat atau lambat. Tapi yang menarik adalah ternyata kan tidak cukup seperti halnya kita di Gojek pesen ojek atau pesen GoFood makanan yang cukup dari handphone terus kemudian datang gitu kan. Di umroh kita meskipun sudah melakukan registrasi semuanya by online apa segala macam, tetap aja kita harus berangkat ke Mekah ya. Pelaksanaan tawafnya di sana, terus kemudian sa'inya di sana. Nah, artinya berarti kan tidak bisa 100% virtual gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi tantangannya pasti semua biro travel, semua orang yang industri orang-orang yang terlibat di industri ini pasti akan setelah masa pandemi ini kan mau tidak mau sekarang mereka beradaptasi dengan teknologi ya. Beradaptasi dengan digital gitu. Nah, maka saya kira yang beruntung ke depan adalah yang bisa memanfaatkan digital teknologi ini. Artinya karena behavior customer-nya sudah berubah. Iya. Artinya ini kayaknya para pemain travel umroh pada saat WFH ini harus memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar digital gitu mungkin Pak Nurdin. Absolutely. Mau nggak mau harus karena
konsumennya sudah ke situ sekarang gitu kan. Yang sebelumnya mereka menolak keras apa segala macam, melawan segala macam, sekarang mereka menyadari ternyata selama ini kan kita beranggapan, ya mohon maaf, bicara umroh haji ini kalau dari kacamata bisnis kan bisnis yang nggak ada matinya lah selama masih ada Ka'bah dan belum kiamat gitu kan. Tapi ternyata ada pandemi seperti ini benar-benar off gitu kan. Ya di sini kita benar-benar ya sudahlah, wala quwata illa billah. Terus kemudian ya kita harus nge-review gitu kan. Ya ini waktunya untuk berbenah Pak. Berbenah untuk Baiklah, pertanyaan terakhir kepada seperti apa. Mas Martin. Mas Martin. Ya, hadir. Mungkin bisa singkat aja. Saya belum pernah pergi ke Mekah pada saat bulan Ramadan, tapi saya mengikuti terus media sosialnya Mas Martin, itu kayaknya nikmat sekali berada di Mekah pada saat bulan Ramadan. Bisa dijelaskan mungkin nikmatnya itu seperti apa sih berada di Masjidil Haram ketika bulan Ramadan? Ya, Masya Allah, tabarakallah, pasti seperti itu. Mudah-mudahan Mas Hussein atau yang lain juga bisa merasakan langsung bagaimana nikmatnya bisa Ramadan di Tanah Suci, bisa melaksanakan umroh, bisa melaksanakan haji pas musim haji. Jadi ya Masya Allah, alhamdulillah bisa mukim, bisa tinggal dan bisa bekerja di Mekah Al-Mukarramah itu nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Jadi Allah barik. Kalau untuk diceritakan, diapakan ya mungkin tidak bisa diungkapkan seluruhnya gitu kan. Apa yang kita rasakan. Tapi Masya Allah, jadi nikmatnya beribadah di sana gitu kan. Dengan janji 100.000 kali lipat kebaikan yang ini kan untuk mereka yang beribadah di Masjidil Haram, di Tanah Suci Mekah. Itu menjadi impian, jadi nilai bahwa ya nikmat yang terhingga gitu kan, yang Allah barik. Allah. Jadi mungkin Pak Nurdin juga, beliau yang lebih lama tinggal di Saudi ya, Allah barik. Masya Allah, jadi nikmatnya apalagi di suasana Ramadan di tahun-tahun sebelumnya orang berebut gitu kan untuk berbagi kebaikan. Jadi kalau seperti mau berbuka itu orang rebutan gitu kan. Nikmat sekali itu. Dan malam-malam bisa menghidupkan di Masjidil Haram, dan nanti puncaknya di 10 akhir Ramadan itu sudah, bahkan ada yang bilang itu sudah melebihi haji gitu kan, penuhnya Masjidil Haram itu. Jadi dengan Qiyamul Lail juga Masya Allah. Jadi orang-orang sudah sangat nikmat beribadah di Tanah Suci, di Masjidil Haram. Dan di Nabawi juga, Masya Allah. Ya. Semoga pandemi ini bisa berlalu dengan cepat dan kita bisa kembali merasakan nikmatnya beribadah di dua tanah suci, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Dan tentunya kita sama-sama juga berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga pelaksanaan ibadah haji yang tak lama lagi akan berlangsung setelah bulan puasa tetap bisa dilaksanakan pada tahun ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Nurdin dan Mas Martin atas waktunya pada siang hari ini. Kita sama-sama berdoa. Alhamdulillah, sama-sama, Mas Hussein. Kemudahan kepada kita semua. Baiklah pemirsa, Tribunnews, itulah wawancara saya bersama dengan Mas Muhammad Martin dan Mas Nurdin. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam acara yang lain dalam sesi Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.